Kali ini kita akan belajar menyusun neraca lajur. Untuk awalnya neraca lajur ini kita tuliskan dulu judulnya, yaitu Success Guiding and Interpreting. Neraca lajur periode 31 Juli 2018. Kemudian kita tuliskan nama-nama perkiraannya dan saldo-saldo dari neraca percobaan. Ini hanya mencontoh saja dari neraca percobaan. Kita pindahkan nama-nama perkiraannya dan saldo-saldonya yang berasal dari neraca percobaan. Setelah itu akan kita masukkan atau kita catat, yaitu jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, kita catat di sini, masukkan saja. Misalnya dari jurnal debit kita masukkan debit, kreditnya kita masukkan. Kemudian dari penyesuaian asuransi dibayar di muka, ini debit, kita masukkan debit. Yang kredit kita masukkan kredit. Demikian seterusnya semuanya kita catat untuk jurnal penyesuaian. Bagian D. Setelah kita catat semua jurnal penyesuaian ini, yang debit kita pindahkan ke debit, yang kredit kita pindahkan ke kredit. Kemudian kita total, jumlahnya sama. Setelah itu akan kita isi kolom neraca percobaan setelah penyesuaian. Untuk kas, karena tidak ada penyesuaian maka tetap, saldonya tetap. Demikian juga piutang usaha tidak ada penyesuaian, jumlahnya juga tetap. Untuk perlengkapan, saldo awalnya adalah 1925. Setelah itu ada penyesuaian kredit 1525. Karena saldo awalnya debit, kemudian ada penyesuaian kredit. Jadi di dalam setelah penyesuaiannya adalah 400. Berasal dari 1925 dikurangi 1525 menjadi 400. Demikian seterusnya kita isi kolom saldo setelah penyesuaian ini, di mana kalau saldo awalnya debit, penyesuaian juga debit, berarti saldo setelah penyesuaiannya ada di debit dengan menambahkan kedua nilai itu. Bila saldo awalnya debit, di penyesuaian adalah kredit, maka saldo setelah penyesuaiannya adalah dengan mengurangkan debit dikurangkan kredit, dan di sini akan dituliskan saldo yang besarnya berapa. Masih besar mana? Masih besar debit atau lebih besar kredit. Demikian seterusnya semua akun kita hitung saldo setelah penyesuaiannya. Kita jumlahkan nilainya sama di antara debit dan kredit. Nah, dari saldo-saldo setelah penyesuaian ini akan kita pindahkan ke laba rugi atau neraca, salah satu saja. Untuk akun-akun laba rugi adalah akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Ini pindah ke laba rugi. Akun pendapatan, ini bebannya di sini pindah ke laba rugi. Selainnya itu, akun-akun harta, utang dan modal akan kita pindahkan ke neraca. Prive juga pindah ke neraca. Setelah itu akan kita jumlahkan. Jumlahnya tidak sama karena kita perhitungkan labanya. Setelah kita jumlahkan di sini, akan kita hitung selisihnya. Selisihnya berapa dihitung?
Selisih ini adalah laba bila bagian kredit laba rugi lebih besar dari bagian debit laba rugi dan bagian neraca debit lebih besar dari bagian kredit neraca. Maka akan didapatkan laba. Laba akan tertulis di sini 4775, tetapi sebenarnya dia saldo ini adalah lebih besar kredit. Kreditnya 11.500, debitnya 6.725. Jadi lebih besar kredit, tapi ditaruh di sini. Kemudian kita cara menghitungnya dengan cara yang paling besar kita tuliskan di sini 11.500, ini adalah selisihnya. Demikian juga bagian neraca. Kita selisihkan di sini bagian debitnya 28.875 dan bagian kreditnya 24.100. Lebih besar bagian debit, tapi saldo ini akan kita tuliskan di bagian kredit. Kemudian akan kita tuliskan jumlahnya sama seperti ini. Jadi akan saya ulangi, laba bila bagian kredit laba rugi lebih besar dari bagian debit laba rugi dan bagian neraca debit lebih besar dari bagian neraca kredit. Akan rugi apabila sebaliknya. Rugi apabila bagian debit laba rugi lebih besar dari bagian kredit laba rugi. Dan bagian debit neraca lebih kecil dari bagian kredit neraca. Atau bagian kredit ini lebih besar dari bagian debit neraca. Itu rugi. Begitulah cara menyusun neraca lajur. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.